Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Nabila dengan NPM 20510200384 dari kelas F Perbankan Syariah akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Fungsi dan Jasa Ekosistem. Baik, materi pertama yaitu fungsi dan jasa ekosistem. Secara luas, ekosistem memiliki pengertian yang beragam. Ekosistem adalah suatu tempat berlangsungnya hubungan ketergantungan antara makhluk hidup yang satu dengan lainnya. Ekosistem adalah tempat makhluk hidup bersimbiosis dengan lingkungannya. Kutip dari Kembali ke Jalan Lurus, esai 1966 sampai dengan 1999 oleh Emil Salim, terdapat beberapa fungsi ekosistem. Di antaranya, A. Menciptakan keanekaragaman, sehingga sumber daya alam terdiri dari fauna dan flora yang beraneka ragam. Semakin beraneka ragam komponen, semakin stabil suatu ekosistem. Yang kedua, menciptakan keberlanjutan atau sustainability yang dimilikinya, sehingga komponen lingkungan terus tumbuh berkembang secara berkelanjutan selama proses pertumbuhannya tidak terganggu. Yang ketiga, memelihara stabilitas ekosistem. Dan yang keempat, memelihara efisiensi dalam sistem ekosistem. Tidak ada komponen yang tidak berguna, semua berfungsi secara efisien. Kemudian jasa ekosistem. Jasa ekosistem adalah komponen alam yang secara langsung dinikmati, dikonsumsi, atau digunakan untuk kesejahteraan manusia. Contoh jasa ekosistem adalah pemurnian air, biodiversitas, pengendali banjir, perlindungan angin, dan penyediaan makanan. Berikutnya ada landasan teori. Jasa ekosistem adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumber daya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem. Jasa ekosistem dikategorikan menjadi 4, yaitu meliputi jasa penyediaan, jasa pengaturan, jasa budaya, dan jasa pendukung. Berdasarkan 4 kategori ini, dikelaskan ada 4 kelas klasifikasi jasa ekosistem, yaitu jasa penyediaan yang terdiri dari penyediaan pangan, air bersih, serat, bahan bakar, dan bahan dasar lainnya, materi genetik, bahan obat dan biokimia, dan spesies hias. Yang kedua, jasa pengaturan yang terdiri dari pengaturan kualitas udara, pengaturan iklim, pencegahan gangguan, pengaturan air, pengolahan limbah, perlindungan tanah, penyerbukan, pengaturan biologis, dan pembentukan tanah. Yang ketiga, jasa budaya yang terdiri dari estetika, rekreasi, warisan dan identitas budaya, spiritual dan keagamaan, pendidikan, dan jasa pendukung yang terdiri dari habitat berkembang biak dan perlindungan plasma nutfah. Kemudian ada permasalahan ekosistem, salah satunya ada pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Kemudian ada solusi untuk pencemaran udara. Yang pertama, meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi. Langkah pertama yang dapat ditempuh untuk mengurangi pencemaran udara adalah dengan meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi. Pasalnya, situasi ini terjadi karena banyaknya asap pembuangan yang dihasilkan oleh kendaraan, baik motor ataupun mobil. Yang kedua, merawat mesin kendaraan secara rutin. Kendaraan yang tidak dirawat secara rutin dan berkala lebih beresiko mencemari udara di sekelilingnya. Hal ini disebabkan oleh mesinnya yang bermasalah serta oli yang tidak pernah diganti. Oleh karena itu, selalu jadwalkan perawatan mobil setiap hari. Berikutnya, menggunakan transportasi umum. Dibandingkan dengan memakai kendaraan pribadi untuk beraktivitas setiap hari, ada baiknya jika kita beralih ke transportasi umum. Kemudian, berjalan kaki atau bersepeda. Selain untuk mengurangi polusi, aktivitas fisik ini juga mampu membuat tubuh kita lebih sehat dan bugar. Tidak hanya itu, baik jalan kaki maupun naik sepeda mampu menurunkan tingkat stres yang seringkali dialami oleh pekerja kantoran. Yang terakhir, membuat taman di halaman rumah. Salah satu cara untuk menekan pencemaran udara di sekitar yaitu membuat taman di halaman rumah. Aktivitas ini akan membuat udara di sekitar rumah terasa lebih segar. Ketika semua orang melakukan hal ini di rumahnya,
maka bukan tidak mungkin kualitas udara akan membaik dan setiap orang pun bisa beraktivitas yang tenang di luar rumah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.